Jadi yang namanya TBC itu sebetulnya dalam close population pada populasi yang sangat miskin, di mana gizinya buruk, environment buruk, nah itu bisa terkena TBC dan biasanya uwer-uweran gitu saling menular di deket-deketnya begitu. Sebetulnya TBC itu kita sebetulnya tidak perlu vaksin besar-besaran begitu. Oke. Nanti kalau vaksin itu akan jadi mahal sekali. Padahal tidak perlu sebetulnya. Yang menderita TB laten. Bagaimana supaya saya tahu bahwa ada TB laten? Nanti Anda diperiksa semua sebelum disuntik vaksin. Semua di mana disaring. Lah itu kan beban negara. Nanti pakai uang apa? Uang APBN. Vaksin nanti mahal sekali. Karena harus semua divaksin, kita dikejar-kejar. Kalau ke pasar juga harus sudah divaksin, kalau ke kantor harus divaksin, kalau mau pergi harus divaksin. Seperti COVID kemarin, itulah yang membuat trauma masyarakat. Kehilangan kedaulatan tubuhnya sendiri. Iya. Menteri Kesehatan 2024-2009 Ibu Siti Fadila Supari, selamat datang di podcast Merdeka, Bu. Ya, terima kasih. Ya, ini yang kedua, Bu, kita podcast bareng lagi nih, Bu. Ya, tapi kali ini kita bahas yang berbeda, Bu. Ini karena yang lagi sedang rame ini soal vaksin TBC. Ya, itu cukup rame di media sosial. Jadi perdebatan pro kontra karena memang soal vaksin ini masyarakat enggak pro kontra. Hah? Enggak pro kontra ya, Bu ya. Enggak. Tapi yang pro itu yang mendapat untung dari penelitian. Okay. Yang kontra itu rakyat yang akan dijadikan kelinci percobaan. Merasa jadi kelinci percobaan karena memang perdebatannya ke sana gitu kan, soal ini Indonesia jadi kelinci percobaan. Tapi sebelum itu, Bu, ini saya concern ke soal TBC-nya sebenarnya. Saya awali dengan soal TBC-nya. Tapi sebenarnya kan kalau data dari Kementerian Kesehatan sendiri kan, Indonesia itu kan katanya untuk TBC itu pembunuh lumayan paling banyak, Bu. Setahun itu angkanya itu 100.000. Ya, kalau nggak salah ini 100.000. Kalau 1 tahun orang yang kena TBC itu hampir menembus angka 1.899 berapa gitu. Ini kan mengerikan sebenarnya persoalan TBC di Indonesia. Ya itu angka. Kita selalu berangkat pada angka. Tapi kalau kita melihat angka, kita mesti harus melihat insiden. Apakah insidennya naik terus apa tidak? Kalau TBC kan memang ada dari zaman Bahela, ya dari zaman kita masih kecil juga ada. Dan TBC itu semakin hari semakin membaik ketika sosial ekonomi kita itu baik. Hubungannya gimana tuh, Bu? Jadi yang namanya TBC itu sebetulnya dalam close population pada populasi yang sangat miskin, di mana gizinya buruk, environment buruk, nah itu bisa terkena TBC dan biasanya uwer-uweran gitu saling menular di deket-deketnya begitu. Karena sering ngumpul. Ya karena memang satu rumah, kadang-kadang rumah 4 kali 5 meter diisi 7 orang misalkan, yang 2 orang kena TBC positif, yang 5 pasti terancam. Nah caranya menular itu sedekat itu. Tidak bisa kalau di jalan ada orang TBC batuk terus kemudian ada ketularan, ya enggak lah gitu. Karena intens resmi. Karena Anda gizinya bagus, imunitasnya bagus, rumahnya juga bersih, sinar matahari cukup. Nah, itu biasanya tidak langsung bisa kena. Yang kena itu yang misalkan ada HIV, ada diabetes yang berat, nah itu mudah kena ketularan TBC. Tapi kalau orang biasa sih, menurut saya jarang yang ketularan TBC. Saya juga heran. Sebetulnya vaksin TBC itu sudah ada untuk balita. Kalau untuk balita memang harus dilindungi supaya tidak kena meningitis, tuberkulosa, tidak kena bangsa gitu. Tapi bukan berarti yang BCG itu tidak efektif, itu cukup efektif. Ini sasarannya berbeda. Sasarannya adalah dewasa muda. Umur 15 sampai 35 tahun katanya. Iya. Ini saya kembali ke soal yang tadi, Bu. Soal cara penularannya dulu, Bu. Karena saya ngebayangin soal dulu kan pas kita kena COVID.
orang batuk, droplet, itu orang gampang kena. Dianggapnya seperti itu. Nah kalau TBC ini seperti itu nggak sih Bu? Misalkan orang batuk langsung kena. Sekarang gitu. Dikatakannya seperti itu. Jadi seolah-olah pantas untuk divaksin gitu. Padahal sebetulnya seserem itu memang. Ya menurut saya enggak. Kalau udah kayak gitu berarti Indonesia udah sakit TBC semua gitu. Kan enggak. Okay. Nah sebetulnya enggak seperti itu. Tapi kita diberikan informasi yang seperti itu dan bahkan itu dari ahlinya gitu. Nah itu yang saya sangat sangat prihatin gitu. Dulu saya belajar kedokteran nggak begitu gitu. Saya pengen explore lagi Bu. Maksudnya ketika yang paling banyak kena TBC itu kan karena penduduk kemiskinan. Padat. Bukan penduduk padat. Ya orang miskin yang ada di kepadatan penduduk. Ya. Karena udah miskin. Padat sekali. Misalkan satu rumah diisi 7 orang, 5 orang, padahal rumahnya kecil banget lah gitu. Jadi, nah atau kemudian gizinya juga kurang, matahari juga tidak. Rumahnya karena sempit itu Bu ya. Itu jadi yang paling gampang. Di masyarakat seperti itulah TBC akan berkembang. Sebetulnya TBC itu kita sebetulnya tidak perlu vaksin besar-besaran begitu. Kita perlu eradikasi. Kalau kita pengen menurunkan tuberkulosa di Indonesia, kita harus eradikasi. Eradikasinya bagaimana? Ya kita kumpulin saja orang itu kalau cuma 1 juta. Kita 300 juta loh, kita 280 jutaan. Berarti ya mendekati 300 juta lah. Yang sakit cuma 1 juta. Itu kalau dibagi-bagi dari 500 provinsi ya cuma 1 provinsi 2.000 orang gitu. Nah itu kalau diopeni, gizinya dibetulkan, rumahnya dibikinkan barak-barak yang terang, yang jelas. Kira-kira setahun 2 tahun gitu pasti akan berkurang banyak gitu loh. Oke. Nanti kalau vaksin itu akan jadi mahal sekali, padahal tidak perlu sebetulnya. Iya. Oke, makanya Bu, sebelum nanti kita bahas soal vaksinnya ya, kembali soal gampangnya begini Bu, dalam rumah itu misalkan ada banyak orang, gelasnya aja nih saya gelas diminum saya, anak saya segala macam, itu bisa langsung cepat kena. Nah kalau saya misalkan TBC positif, ya bisa nular kalau sama teman satu rumah. Secepat itu. Nah, rumahnya kecil tidak ada matahari. Sebenarnya kembali ke imun dong Bu, kalau misalkan harus ada soal imunitas tubuh berarti soal karena gizi segala macam. Jadi virus tapi itu obatnya bukan vaksin, diobatin betul ada obatnya. Oke. Nah ini sekarang obatnya itu ada obat TB. Oke. Ada gizi yang baik, ada environment. Coba itu orang-orang TB itu dikumpulin 2000 di tiap kabupaten kota ya, kabupaten atau kota gitu ya, dikasih beban 2000 misalkan satu orang berapa sih gitu, kalau 1 juta orang itu untuk beli obatnya, untuk dokternya, untuk itu dibetulin. Nggak perlu semua orang divaksin. Ini nanti vaksin ini untuk semua orang loh. Artinya kan sebenarnya kalau untuk pengobatan TBC di Indonesia sejauh ini kan sebenarnya kita juga bisa kan Bu? Iya, memang sebetulnya artinya gampang, mudah, obatnya juga murah. Iya. Ya, semahal-mahalnya tidak akan semahal vaksin nantilah. Vaksin nanti mahal sekali. Karena harus semua divaksin, kita dikejar-kejar. Kalau ke pasar juga harus sudah divaksin, kalau ke kantor harus divaksin, kalau mau pergi harus divaksin. Seperti COVID kemarin, itulah yang membuat trauma masyarakat. Kehilangan kedaulatan tubuhnya sendiri. Iya. Nah, sekarang kan gini pertanyaannya Bu, selain pengobatan ya Bu ya, itu kalau solusinya soal ngilangin TBC ini dengan kalau tadi kan pengobatan, kita bisa solusinya itu gimana? Dipengaruhi obat-obatan hanya 40%, yang 60% itu non medis. Ini kata Profesor Erlina Burhan. 40% itu medis. Bisa dipengaruhi medis, itu bisa sampai vaksin, bisa sampai obat-obatan. Yang 60% itu gizi baik, environment baik, rumah yang cukup untuk berapa orang. Itu jadi cuma 40%. Jadi sebenarnya bisa, harusnya TBC bisa hilang. Bisa kalau mau. Kalau mau. Kalau mau. Loh kan
Pak Prabowo itu MBG itu kan program yang besar banget. Kalau untuk TB ya nggak sampai kayak MBG, kali 1/10-nya kali udah cukup. Nah ini saya masuk ke soal vaksinnya Bu, yang tadi karena memang tiba-tiba vaksin itu menjadi solusi. Yang sekarang rame kan Bu. Nah, itu siapa yang ngomong? Lah iya, untuk sekarang yang opini di publik itu suatu pemikiran yang menurut saya meloncat ya. Tiba-tiba kita nomor 2 di dunia, maka kita jadi ajang uji coba vaksin. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya coba? Itu Bill Gates kepengen membuat vaksin untuk dijual nanti ke negara-negara miskin, ke negara-negara mana yang membutuhkan. Ya tapi kenapa kok kita sodorkan uji cobanya di negara kita itu? Ya karena mungkin berdasarkan jumlah penderita TBC itu tadi Bu, kita Enggak, nomor 2. Tadinya fase 1, fase 2 di mana itu? Ini fase 1, fase 2 itu di Afrika. Ini kalau ini semua negara yang ikut itu cuma negara Afrika loh. Dan negara Indonesia. Masa kita sama dengan negara-negara Afrika yang kecil-kecil itu? Ya, ini kalau informasi keterangan dari Kemenkes kan sebenarnya mereka sudah melakukan fase praklinis Bu ya. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, 2 itu ya. di sini. Bukan di Indonesia. Bukan, yang katanya sudah kerjasama dengan universitas-universitas Bu. Itu fase 3. Fase 3 pun sekarang juga belum siap karena belum ada vaksinnya. Ya, katanya sudah Dan ini penelitian lebih. Ini mestinya di Afrika. Sampelnya itu di Afrika. Di Afrika. Afrika udah jalan fase 1, 2. 2B. Dan efikasinya cuma 50%. Jadi bisa jelek, bisa baik. Oke. Bisa efektif, bisa tidak. Tapi di negara-negara di Afrika sana. Oke. Bu, solusi vaksin itu kan selalu memorinya itu kan karena pandemi. Ya kan? Apakah TBC itu kategori itu? Pandemik pun juga bukan vaksin. Kalau ada penyakit menular yang belum, misalkan apa ya, zaman dahulu apa ya, cacar. Nah ini bukan seperti itu. Harusnya nggak perlu vaksin menurut Ibu. Beda. Kalau TBC dibandingin cacar ya nggak cocok. Karena cacar itu sangat terbuka, gitu loh. Gampang banget kesebar, dan menular. Umur ya menular misalkan waktu itu. TBC itu sebenarnya nggak seserem itu, nggak seserem COVID, nggak seserem cacar. Sebenarnya COVID pun sebetulnya sih ya. Ya siapa yang harus mendapat vaksin, siapa yang tidak, itu sebenarnya ada. Orang harus mendapat vaksin ada. Orang yang tidak perlu mendapat vaksin juga ada. Orang yang tidak perlu karena imunitasnya baik dan sebagainya. Ada yang tidak boleh divaksin juga ada. Karena ada kontraindikasi. Nah ini ditabrak semua. Nanti kalau terjadi vaksin massal gitu. Nah, itu. Yang Ibu khawatirkan nanti ini semacam malah menjadi kewajiban ya Bu untuk vaksin. Kewajiban. Jadi kalau ini berhasil, biasanya pasti berhasil. Mbok hasil lelek ya diapik-apik karena nggak ada tim independen yang memeriksa penelitian itu. Yang ada adalah principal investigator yang semuanya nuwun sewu, ada ikatan finansial, pasti ada cuannya itu, penelitinya juga dapat cuan. Nah, sekarang mesti harus terbuka. Jadi pemerintah harus terbuka. Siapa yang meneliti, dapat duit berapa dari siapa. Tapi kalau dilihat, kemudian harus ada tim independen yang mengawal hasil penelitian yang di Indonesia itu seperti apa. Kalau memang tidak cocok ya bilang tidak cocok. Nah itu kita mesti tahu persis vaksinnya dibuat dari Mycobacterium tuberculosa. Mycobacterium tuberculosa yang diambil dari mana? Diambil dari Afrika atau Indonesia gitu loh. Jadi nanti untuk pertanggungan jawab peneliti itu kalau ada apa-apa di ujung sana. Nanti jangan-jangan ada TBC tipe Afrika di Indonesia gitu kan serem misalkan ya, misalkan.
Berarti memang harus terbuka, Bu. Walaupun kan Harus kabarnya transparan. kan, ya sebenarnya kan sudah kerjasama dengan universitas-universitas atau rumah sakit kalau nggak salah untuk Ya, dalam universitas proses. itu mesti ditanya dapat duit apa enggak. Siapa yang menduiti? Kalau itu yang menduiti adalah negara kita sendiri. Kan Pak Nah, Menkes sebenarnya Pak Menkes sendiri dengan uji klinis di Indonesia kan ada manfaatnya juga, Bu, untuk Indonesia. Misalkan salah satu klaimnya beliau itu tuh untuk mempelajari teknologi vaksin misalkan. Bukan di situ, teknologi vaksin itu di Bio Farma, tapi bukan di uji klinik ini, bukan. Lain lagi itu. Ada 3 dia ngomong. Satu lagi apa? Kalau uji klinik untuk membuat vaksin, ada kursusnya sendiri, nggak usah uji klinik. Ada cara belajarnya sendiri, misalkan di Bio Farma kita tingkatkan. Ini kan Bio Farma udah bisa bikin vaksin apapun. Bu, sebenarnya membuat vaksin TBC sendiri, kalau Indonesia sendiri harusnya mampu dong. Bisa. Karena ini kan sebenarnya penyakit sudah lama yang tadi Ibu bilang. Iya. Kalau memang butuh vaksin. Nah, kita bisa bikin vaksin dari kita. Tiruin mereka. Niru mereka juga boleh. Tapi bikin sendiri. Pakai uang sendiri. Jadi kita berdaulat. Sebenarnya riset begitu mahal nggak sih, Bu? Kalau riset bikin vaksin? Nggak tahu, harganya pasti mahal. Itu duit deh pokoknya. Kalau penelitian itu dapat sponsor, kita senang. Enggak, maksudnya kalau Indonesia mau berdikari, mau riset vaksin tertentu, contoh TBC sendiri, tidak perlu harus melibatkan Bill Gates misalkan. Makanya itu biasanya butuh berapa, biayanya mahal. Wah, ya jangan aku tanya, aku bisa dihitung. Gampang banget gitu. Oke. Tapi sebenarnya Indonesia mampu. Bio Farma udah bisa bikin vaksin apapun. Bahkan sekarang udah mulai belajar membuat mRNA yang berbahaya itu. Tapi saya kalau mRNA jangan deh, saya pesen. Ya tapi kalau vaksin yang lainnya. Dulu kalau COVID aja yang virus yang belum dikenal, Indonesia bisa kan, Bu, ya dulu untuk membuat vaksin kan. Apalagi yang TBC. Belum. Ya walaupun belum pada prakteknya belum tapi sekarang disebar mungkin gitu. Udah bisa. Oke. Bu, ini kan sebenarnya kalau vaksin itu kan sebenarnya kan bukan mengobati ya, tapi kan untuk mencegah. Gitu kan. Lah ini nanti kalau misalkan siapa yang dicegah? Nah itu mestinya adalah yang menderita TB laten. Bagaimana supaya saya tahu bahwa ada TB laten? Nanti Anda diperiksa semua sebelum disuntik vaksin. Semua di mana disaring. Lah itu kan beban negara. Nanti pakai uang apa? Uang APBN. APBN kita kan jadi keberatan. APBN kita yang sekarang sudah ngos-ngosan. Ditambah tiap 3 tahun harus beli vaksin ataupun alat pemeriksaan untuk mendiagnosa TB laten. Itu yang saya khawatirkan. Belum lagi nanti kalau setelah ini ada penelitian yang berbahaya, kita nggak tahu. Yang jelas rakyat itu sedang sakit hatinya itu masih terluka dengan COVID. Mereka kemarin dikejar-kejar, mereka mengalami banyak PHK, mereka mengalami banyak penderitaan. Yang tadinya sekolah jadi nggak bisa sekolah, jadi pokoknya penderitaan COVID itu masih dirasakan. Sekarang kok Bill Gates hadir lagi tuh, jadi kami harapan gitu loh. Kok ya Bill Gates gitu loh. Mungkin kalau bukan Bill Gates barangkali kayaknya mungkin masyarakat tidak terlalu marah ya, tidak terlalu kaget. Oke, Bu, sebelum saya ke isu lain ya, Bu ya. Saya kesimpulannya mungkin gini, sebenarnya kalau dilihat dari overview-nya begitu, berarti nggak urgent dong untuk vaksin. Menurut saya belum ya. Belum. At least sekarang perguruan tinggi yang meneliti itu harus transparan. Mengapa Anda lakukan uji coba di sini? Oke. Nah itu. Itu mestinya harus transparan. Harus transparan, harus terbuka untuk masyarakat di situ. Indonesia secara betul-betul terbuka. Iya, karena kalau tadi penjelasannya soal nanti akan ada kewajiban semua harus kena vaksin, artinya saya membayangkan ya seperti zaman pandemi COVID kemarin kan, Bu. Iya, nanti ya, akan itu kan sama. jadi seolah-olah ada kalau begitu kan seperti ada pandemik, ada kejadian khusus gitu kan.
TBC Ya, nanti itu gampang, seolah diperlakukan seperti gampang. itu. Ini kita juga gampang dikasih dipakai uji coba ya, nanti gampang sekali Indonesia sudah epidemik TB. Wah, pura-puranya positif semua gitu kan mah. Gampang banget dibikin. Ya semoga diklaim seperti itu gampang banget. Ya, tapi yang... ya semoga memang ini memang ada niat yang transparan dan tepat sasaran sih aja sih Bu ya. Tepat sasaran yang mana? Ya, semua disuntik. Ada kewajiban itu tadi ya Bu ya. Tiap 3 tahun nanti. Wah, memang nanti aku tuh kasihan Pak Prabowo gitu loh. Kalau Pak Prabowo itu tahu persis, saya kira pertimbangannya nggak akan begitu. Tapi karena ya dia presiden, mungkin dapat tamu, dikirainnya tamu biasa. Kalau saya lihat tuh ya, lihat fotonya gitu, dia tuh sepertinya baca gitu. Ya kayak ada message, ada memancarkan pesan tertentu lah dari wajah Pak Prabowo gitu maksudnya Bu. Bu, saya isu lain selain TBC, karena juga ini sedang rame. Pernyataan Menteri Kesehatan soal diizinkannya ya dokter spesialis bedah atau obgyn gitu, dan untuk dokter umum diizinkan untuk melakukan melakukan sesar. Tapi sebelumnya kalau nggak salah Pak Menkes juga memang karena kita itu kekurangan dokter spesialis juga Bu, kalau kita ditarik wacana ke belakang itu. Gini, katanya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, maka dokter umum boleh sesar. Bukannya itu meningkatkan kematian, malahan memang zaman perang dulu dokter itu walaupun dokter umum diajarin serba bisa. Mungkin diajarin oleh dokter-dokter Belanda untuk sesar mungkin ya, untuk nolong. Tapi kan itu zaman Belanda. Kita dulu berperang juga pakai bambu runcing. Kalau sekarang juga nggak bisa dong pakai bambu runcing. Nah, kalau di negara-negara yang lain apa ada seperti itu? Memang ada. Tapi negara-negara kecil yang bukan kayak Indonesia lah. Kalau kayak Indonesia ya jangan. Kalau di sana ada dokter umum yang dilatih. Jadi bukan dokter umum biasa. Dokter umum yang sangat terlatih, dan pada waktu menyelenggarakan sesar itu disupervisi oleh dokter ahlinya. Tapi untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak itu menurut saya tidak dengan jalan sesar. Tapi kalau saya dulu, saya kan juga Menteri Kesehatan. Saya dulu punya program Sayang Ibu. Nah, itu di satu kelurahan, di situ saya pasang forum desa, saya pasang bidan desa, dan bidan desa itu mempunyai kewajiban, dia mencatat berapa banyak di desa itu yang ibu hamil. Ibu hamil itu ini anytime saya telepon, kayak posyandu gitu ya Bu. Saya sidak, terus harus ada catatan ini. Ini ada berapa orang yang hamil? 11 Bu. Berapa yang high risk? 3 Bu. Yang lainnya low risk. Nah, rumahnya dikasih tanda. Kalau low risk dikasih tanda burung dari kertas gitu yang warna kuning, warna hijau. Kalau yang warna kuning yang kira-kira agak berbahaya, yang warna merah yang berbahaya. Di depan rumah itu ditulis, ini pasien ini siapa, hamilnya mulai kapan, perkiraan lahirnya kapan, nanti kalau lahir ditolong oleh dokter siapa, di mana, siapa yang mengantar, itu ditempel di masing-masing rumah ibu hamil itu. Saya pernah loh, banyak desa-desa yang angka kematian ibunya 0. Nah, kita mesti pakai akal yang sesuai dengan itu pendataan melibatkan warga itu, forum itu. Kalau untuk menurunkan angka kematian ibu bukan dengan sesar, tapi dengan detection dini, mana yang nanti disesar, mana yang tidak. Nah, kita rencanakan yang disesar harus di kota, misalkan ya kita antarkan ke kota, siapa yang antar, mobilnya siapa, sopirnya siapa. Tapi kan ini solusi yang kabupaten kota yang nggak punya dokter obgyn itu tadi Bu. Sama kabupaten ada dokter obgyn. Datanya sebenarnya sudah ada. Ada.
kalau yang dianggapnya masih kurang itu Bu sampai harus di scale up, dokter umum harus diberikan pelatihan khusus itu artinya gimana sih? Itu sesar tidak menurunkan angka kematian ibu. Belum pernah aku lihat sesar menurunkan angka kematian ibu. Nah, angka kematian ibu itu kalau kita bisa mendeteksi, bukan di mana, kalau di Papua ya. Saya dulu kalau ada ibu-ibu Papua yang high risk, kita terbangkan ke tempat kabupaten yang ada dokternya. Karena sudah terdeteksi, terdata nih ini. Jadi penanganannya pasti lebih. Iya, kita rencanakan kan, sesar kan terencana. Ngapain kita paksain dokter umum pakai sesar? Oke. Nah, berarti itu mitigasinya ya Bu ya. Mitigasinya ya. Nah, kalau kita deteksi, oh ini harus disesar, nanti kita pindah ke kabupaten. Kalau dokter ternyata tidak bisa dikirim, orangnya dipindah. Saya di Papua, orangnya tak pindah. Karena saya lebih mahal bayar dokternya, saya pindah ke sono daripada pasien-pasien itu sekaligus saya dipindah ke sono sebentar sampai lahir, nanti kita kembalikan. Bu, kalau yang tadi pelabelan mitigasi sampai level RT RW misalkan, itu melibatkan yang program dulu itu melibatkan kayak semacam ibu-ibu posyandu gitu ya Bu ya? Atau? Ya, kalau ini saya pakai bidan desa waktu itu. Pakai bidan desa. Bidan desa itu kalau sekarang kalau dilacak bidan desa saya itu ada 100 ribuan di seluruh Indonesia. Banyak. Mantap. Satu desa, satu bidan desa. Sekarang satu desa bisa 3 bidan desa. Harusnya bisa lebih dong. Bisa. Tahun sekarang. Nah, itu mendeteksi dini itu jauh lebih bagus daripada di blackin dokter umum. Menurut saya loh ya, ini pendapat saya. Iya. Ini menarik sih Bu. Dalam artian tidak bisa memaksakan sesuatu karena kan soal keilmuan, soal kemampuan kan Bu, soal harus. Ya seorang menteri harus mencari solusi. Nah, ini mungkin ya Nun Sewu Pak Budi. Pak Budi ini bukan dokter. Jadi dia hanya melihat literatur dari WHO, literatur dari mana gitu mungkin. Terus mungkin bawahannya tidak bisa memberikan ini. Ada kok di buku saya di Depkes itu Sayang Ibu itu, program Sayang Ibu itu. Aku sama Bu Mutia waktu itu. Ya karena awalnya kan dianggapnya kurang dokter objinnya kurang Bu. Makanya ketika bicara soal dokter objin itu selalu kurang, angka. Kita itu kan ngobatin orang bukan ngobatin angka. Nah itu yang mesti. Ketika kurang dianggapnya harus ditambahkan gitu. Logikanya sesederhana itu sebenarnya. Dokter padahal kan orang di desa-desa berobatnya nggak sama dokter, sama dukun misalkan. Sama mantri. Mantri. Nggak dihitung mantri itu jadi dokter loh di sana. Itu nggak dihitung. Jadi angkanya pun angka dari WHO. Nggak cocok. Kurang cocok. Menurut saya loh ya. Nah sekarang aku kan bukan menteri. Yang menteri beliau ya. Yang jalan beliau gitu. Mungkin sekarang persoalannya lebih kompleks kali Bu. Mungkin karena bukan dokter. Kalau dokter kan ngerti sesar itu bukan hal yang tiba-tiba. Sudut pandangnya sesar itu bisa dipredik. Sesar itu bisa direncanakan. Jadi sebenarnya sudut pandang dokter sama manajemen penyelesaian masalah berbeda di situ. Karena sekarang banyak epidemiologi yang seperti dokter gitu. Padahal bukan. Jadi paradigma kedokteran tidak boleh hilang. Nah ini terjadi pemerkosaan ilmu kedokteran di dalam kekuasaan teknokrat. Angka saintif, statistik itu memaksa ilmu kedokteran disuruh nurut sama hal-hal yang sebetulnya tidak cocok dengan ilmu kedokteran. Dan ini menurut saya berbahaya untuk kehidupan masyarakat yang akan datang, bukan hanya untuk Indonesia ya, untuk seluruh dunia. Ya, dan sekarang Amerika sudah ngerti itu. Trump itu nyetop gain of function research yang dimana itu penelitian yang berbahaya, mengaktifkan
salah satunya mengaktifkan virus-virus yang tadinya tidak bisa menular ke manusia jadi bisa menular ke manusia. Nakal banget. Nah itu sekarang di stop loh di Amerika. Dan Amerika sekarang menuju MAHA ya. MAHA itu American Health Again. Bu, tapi memang sebenarnya kalau di ilmu kedokteran kan sebenarnya hanya apa ya, kayak tadi Ibu hal menarik sih soal pemerkosaan yang dipaksakan, pemerkosaan ilmu di ilmu kedokteran. Salah satu contohnya apa Bu kalau Ibu menangkapnya? Contohnya ini ya, kalau saya punya podcastnya Bu Erlina Burhannya, dia ahlinya kan, dia jadi pemimpin dari penelitian ini. Dia sendiri ngomong bahwa sebetulnya lebih penting eradikasi. Kalau mau menurunkan angka tuberkulosa itu dengan eradikasi, bukan dengan vaksin. Jadi dalam omongan bicaranya dia begitu. Dan dia 40% itu ada hubungannya dengan obat dan 60% non medis. Itu juga dari beliau. Jadi beliau kan sebenarnya tahu. Tapi kenapa dia meneliti vaksin itu gitu. Nah. Iya. Oke, terima kasih Ibu Siti Fadila Supari atas waktunya ngobrol-ngobrol soal, karena memang ini sedang tadi rame soal vaksin dan soal dokter memangnya sedang rame. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih sahabat Merdeka.